Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru Semanewa yang berbahagia. Kali ini kita akan belajar cara untuk login dan kemudian memberikan materi. Pertama kita masukkan username. Kemudian setelah masuk username-nya itu dan passwordnya itu adalah kode guru. Nah, kemudian diklik login. Nah, setelah diklik login, maka kita bisa mengakses beberapa menu. Yang pertama menu home. Itu adalah untuk mengecek daftar siswa-siswa yang kita ampu. Misalkan ini 10 IPS 1. Nah, ini siswa yang kita ampu. Kemudian informasi ini nanti akan berisi informasi terkait dengan kedinasan sekolah atau terkait dengan informasi dinas. Kemudian kegiatan, kita mencatat kegiatan sehari kita pada kegiatan. Kemudian jurnal. Di sini kita bisa memilih pelajaran apa, informatika sesuai dengan pelajaran kita misalkan. Kemudian tanggal berapa, tanggal hari ini. Pembelajarannya apa, misalkan pembelajarannya adalah Adobe Photoshop misalkan. Media pembelajarannya apa, internet, misalkan laptop. Kemudian sudah dua ini. Yang peserta, misalkan jumlah pesertanya, misalkan yang mengikuti pembelajaran ini adalah 250 karena secara daring. Oke, kemudian kita klik simpan. Nah, oke. Nah, maka akan di sini akan muncul daftar. Kalau ingin menghapus, diklik gambar ini, gambar tempat sama ini diklik untuk menghapus. Nah, kalau ingin mencetak, ini di bagian bawah diklik cetak ini. Maka nanti kita akan bisa mencetak. Nah, seperti ini. Oke, diklik print maka nanti akan tercetak. Oke, ini untuk kegiatan. Selanjutnya adalah klinik pembelajaran. Klinik pembelajaran ini apabila kita ingin memberikan layanan selain pelayanan daring, kita ingin memberikan klinik pembelajaran secara luring. Misalkan siapa yang kita layani? Misalkan kita melayani Nisa Arumsari. Permasalahan misalkan tidak memiliki smartphone. Nah, solusinya bagaimana? Dipinjami laptop sekolah. Tindak lanjut bagaimana, misalkan setiap hari datang ke sekolah dan mengerjakan di sekolah. Tindak lanjutnya ini fotonya. Kita bisa mengepost di mana? Di ini postimg.cc. Caranya kita klik postimg.cc. Nah, setelah kita klik postimg.cc, kita tunggu dulu sampai muncul ini choose image. Kita pilih image yang akan menjadi bukti kita. Nah, kemudian setelah itu kita cari yang mana itu yang mau kita upload. Misalkan adalah ini storyboard. Misalkan ini contoh saja Bapak Ibu. Nah, setelah itu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah ini direct link. Ini kita copy ini. Kita klik direct link ini. Kemudian kita kembalikan ke sini. Ctrl V. Nah, seperti ini. Ditekan Ctrl V atau paste, maka akan muncul alamatnya ini. Dan klik simpan. Maka diklik OK. Maka nanti akan muncul seperti ini. Nisa Arum kelas ini tanggal sekian mungkin tidak. Lah ini fotonya, foto bukti kehadiran dari Nisa Arumsari. Misalkan seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah simulasi AKM. Simulasi AKM, Bapak Ibu guru bisa untuk uji coba simulasi AKM, misalkan literasi. Nah, SMA apa ini? Oke, lanjutkan dan seterusnya. Bapak Ibu bisa meneruskan sesuai dengan yang ingin dikerjakan. Oke. Kemudian simulasi AKM sudah supervisi. Nah, Bapak Ibu ingin klik perencanaan, klik supervisi perencanaan. Di sini akan muncul form seperti ini. Form ini sebagai indikator kualitas dari kalender pendidikan yang panjenengan sudah buat. Contohnya ini perolehan skornya berapa. Panjenengan sangat mengajukan di sini. Misalkan 3. Program tahunan misalkan 4. Ini juga 4 misalkan. Kualitasnya 3 misalkan. Ini bebas Bapak Ibu, monggo berapa. Ini kalau sudah semua diisi, semuanya diisi, kemudian diklik simpan. Nah, setelah diklik simpan, jangan lupa upload bukti. Klik upload bukti.
Misalkan di sini nama lengkap dan gelar Budiono M.Com. Nah, setelah itu diklik tambahkan file untuk kalender pendidikan, diupload. Klik sini, misalkan kalender pendidikan, cari. Ini misalkan supervisi tenaga misalkan ini kalender pendidikan misalkan. Setelah itu diklik upload. Nah, setelah diklik upload, nah ini kita sudah mengirimkan kalender pendidikan misalkan, dan seterusnya sampai ke bawah ini. Kemudian baru diklik kirim. Nah, ini nanti untuk supervisi. Nah, setelah ini sudah dilakukan supervisi, pelaksanaan ini biasanya di akhir periode penilaian. Nah, ini akan ditanyakan juga. Yang pertama misalkan ini pemantauan ini Bapak Ibu, untuk pemantauan. Nah, ini berapa? Skornya juga sampai 4. Silahkan diisi juga. Kemudian setelah itu pada pelajaran. Di pelajaran ini kita bisa mengecek materi-materi yang sudah pernah kita upload. Ini misalkan ada Photoshop. Ini materi yang pernah di-upload. Ini dia. Nah, ini dia. Contoh materi yang sudah di-upload di pelajaran. Kemudian untuk membuat materi baru bagaimana? Nah, caranya seperti klik pembelajaran. Nah, misalkan pembelajaran ini misalkan kalau tadi ada Photoshop, sekarang adalah misalkan pemrograman dasar. Ini nanti akan dilaksanakan hari ini juga atau besok. Ini tergantung tanggalnya sesuai dengan keinginan. Kemudian informatika misalkan tingkatnya misalnya tingkat 10, materinya misalkan belajar pemrograman dasar. Misal kita sudah punya video YouTube untuk pemrograman dasar, kita bisa cari videonya di YouTube. Caranya gimana? Buka YouTube, www.youtube.com, enter. Setelah itu kita harus menuju link video yang akan kita buat untuk pembelajaran. Contohnya kita tunggu dulu, masih proses Bapak Ibu. Nah, contohnya di sini adalah pemrograman dasar. Nah, kita sudah punya video di YouTube yang mau kita masukkan, pemrograman dasar. Nah, ini misalkan kita buka, ini dasar-dasar pemrograman, klik. Nah, setelah itu apa yang harus kita lakukan? Ini kita cari tombol share. Halo teman-teman semua, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Study with Student. Masih bersama saya Yunus Febriansyah. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang pengantar algoritma. Ctrl C. Nah, mata kuliah pengantar algoritma ini ada di informatika. Dulu, kemudian saya masukkan ke sini. Caranya gimana? Kita klik video ini, video kita klik, kemudian kita pastekan di sini, Ctrl V, insert video. Nah, maka videonya akan muncul di sini. Misalkan materinya tambahan materi, enter. Tambahan materi, kita ingin memberikan tambahan materi. Materi apa saja itu? Misalkan materi dalam bentuk ketikan. Silakan menyimak video di atas. Nah, klik 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 klik. Nah, setelah itu, setelah materi sudah siap, materi video, apakah bisa tambahan materi lain? Bisa. Kita misalkan mau menambahkan slideshow, caranya kita slides.google.com, kita cari ke dalam Google Slide yang kita miliki. Kita tunggu sampai muncul. Nah, ini misalkan portofolio ini mau kita masukkan, klik. Kita buka dulu. Klik-klik 2 kali. Ya, kita tunggu dulu. Nah, ini nama Anda di sini misalkan adalah kita membuat nama Anda misalkan. Ini misalkan kita ganti Budiono misalkan. Nah, M.Com. Dan seterusnya ini desain pengalaman digital. Desainer pengalaman digital. Nah, kita buka selanjutnya. Dan seterusnya, ini template-nya. Ini cara untuk meletakkan di dalam classroom kita adalah diklik menu file ini Bapak Ibu. Klik menu file.
publikasikan di web. Klik publikasikan web. Maka akan muncul seperti ini. Kita pilih sematkan Bapak Ibu, sematkan. Setelah dipilih sematkan, kita tunggu dulu. Kita diminta untuk durasinya berapa detik dia nanti akan berputarnya atau berjalannya. Ini kita klik dulu, misalkan 10 detik aja, 5 detik, klik misalkan. Nah, setelah 5 detik dia nanti otomatis berpindah dari slide 1 ke slide 2. Terus ini ada pilihan putar slideshow segera setelah pemutar dimuat. Nah, kemudian diklik publikasikan. Oke. Nah, kita tunggu. Ini disuruh tekan Ctrl C atau tekan copy, Ctrl C. Setelah Ctrl C ini kita tutup lagi. Kita kembali lagi ke Classroom. Setelah kembali ke Classroom, kita jangan lupa diklik ini Bapak Ibu. Ini. Kode view, klik. Nah, di bagian belakang sendiri bawah sini tekan Enter, tekan Ctrl V. Setelah Ctrl V kembali lagi ke kode view, diklik. Nah, setelah itu kita bisa menyaksikan bahwa di bawahnya video ada slide-nya. Nah, ini bisa berpindah-pindah. Klik, 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 dan seterusnya Bapak Ibu. Ini tadi. Nah, setelah itu jangan lupa membuat kuis. Kuis ini adalah berupa soal. Soal sebagai tanda kalau siswa sudah mengikuti pembelajaran. Misalkan adalah kuis soal 1. Nah, ini misalkan pilihannya jawabannya apa? Nah, ini, itu, di sana, akan, misalkan. Kemudian setelah itu yang kedua, soal kedua. Ini misalkan ini, itu, dia, sana, jangan, misalkan. Ini jawabannya misalkan B. Ini yang A, ini jawabannya B. Misalkan soal 3. Ini misalkan ini, apa, itu, dia, akan. Nah, ini misalkan jawabannya C. Nah, jawabannya ini. Kemudian soal 4. Misalkan ini 1, ini 2, itu, jika. Misalkan jawabannya ini D. Kemudian soal 5. Misalkan 1, 4, 3, 2, 1. Nah, misalkan jawabannya yang ini. Oke. Setelah ini kita buat Bapak Ibu, ya Bapak Ibu, setelah ini kita buat, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kita klik simpan. Maka nanti materinya akan masuk. Materinya di sini, pemrograman dasar. Nah, di sini bagian kita cek pelajarannya. Nah, di sini pelajarannya akan pemrograman dasar. Kita klik. Nah, ini dia. Pemrograman dasar ini tadi masuknya. Nah, ini dia. Ini videonya, ini slideshow-nya. Ini tentang pembelajaran. Kemudian presensi Bapak Ibu, kita bisa mengecek hari ini yang hadir siapa. Ini belum hadir keseluruhan.